Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan memberikan beberapa tips dan trik agar validasi jurnal pembelajaran di menu sertifikasi pendidik ataupun eh, LMS untuk PPG bagi guru tertentu itu dapat divalidasi dan juga diterima. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah selesai untuk mengerjakan jurnal satu, jurnal 2, dan jurnal 3, agar nanti bisa langsung Bapak Ibu kirim dan divalidasi oleh tim dari Kemendikbud. Nah, jadi langsung saja Bapak Ibu ya. Jadi saat ini sudah banyak bagi guru-guru yang sudah mengirimkan jurnal pembelajarannya dan juga sudah selesai diterima ya, sudah diterima dan juga ada yang butuh perbaikan Bapak Ibu ya. Jadi nanti setelah Bapak Ibu selesai itu ada dua Bapak Ibu, ada yang selesai dan juga ada yang butuh perbaikan. Nah, ini sekarang kita lihat untuk contoh yang jurnal perbaikan ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini perbaiki jurnal pembelajaran. Nah, di sini ada dua. Jadi setelah Bapak Ibu kirim, belum tentu langsung diterima Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa jadi juga perbaikan jurnal pembelajaran. Nah, ini bisa jadi karena pembuatan jurnalnya ataupun aksi nyata pada jurnal pembelajaran tidak sesuai dengan ketentuan yang diminta untuk pembuatan jurnal. Nah, jadi saya ingin membagikan beberapa triks dan tips untuk lolos validasi Bapak Ibu ya. Nah, jadi setelah Bapak Ibu mengerjakan, jadi pastikan di sini Bapak Ibu yang pertama eh, belajar dan juga menonton videonya sampai dengan selesai ya. Jadi jangan nanti di skip-skip Bapak Ibu. Bagusnya Bapak Ibu silahkan nonton video sampai selesai dan juga modulnya dibaca agar nanti pada saat pengerjaan jurnal Bapak Ibu sesuai dengan ketentuan yang sudah diminta ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi setelah Bapak Ibu pelajari dan juga pahami dan juga nanti Bapak Ibu sudah mengerjakan soal-soal ataupun refleksi pada modul-modul. Jadi kan di setiap modul ada juga yang latihan-latihan yang diberikan ya. Nah, jadi itu pastikan Bapak Ibu sudah buat dan juga post testnya juga di sini Bapak Ibu silahkan jawab sendiri. Ya walaupun sekarang kita lihat banyak sekali beredar kunci jawaban ya Bapak Ibu ya. Ya saya sarankan memang Bapak Ibu untuk menjawabnya sendiri Bapak Ibu. Jadi agar nanti Bapak Ibu dapat lebih mudah memahami dan juga mencerna soal dan juga nanti bisa jadi latihan untuk UKP PPG. Nah, karena ini sudah dijelaskan pada saat orientasi untuk post test ini akan nanti jadi latihan ya ataupun soalnya hampir mirip pada saat nanti UKP PPG. Nah, kemudian pada saat mengerjakan jurnal di sini kita lihat lagi, pastikan Bapak Ibu membaca dengan teliti ya untuk ketentuan yang diminta pada saat pembuatan jurnal. Karena yang saya lihat beberapa eh, dari rekan saya tidak membaca ketentuannya ya, jadi nanti takutnya tidak lolos validasi. Nah, di sini kita lihat ya, menyertakan dokumen aksi nyata ya. Nah, jadi pastikan di sini aksi nyata Bapak Ibu pada saat di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian rancangan pembelajarannya di sini Bapak Ibu boleh dipilih antara understanding by design atau UBD atau pembelajaran berdiferensiasi atau TARL atau CRT. Nah, ini untuk yang topik satu Bapak Ibu ya. Karena di sini ada empat ya kategori yang bisa Bapak Ibu pilih untuk prinsip pembelajarannya. Nah, ini bisa dipilih salah satu untuk nanti ditambahkan di dalam jurnal Bapak Ibu. Tidak harus semuanya Bapak Ibu ya. Kemudian jangan lupa untuk sertakan refleksi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini wajib ya Bapak Ibu. Jadi mungkin ada juga beberapa yang terskip atau tidak ditambahkan ya di jurnal pembelajaran itu bisa jadi tidak lolos validasi juga. Nah, kemudian
Jangan lupa nanti juga Bapak Ibu sosialisasikan aksi nyata Bapak Ibu ini kepada rekan-rekan sejawat ya, agar nanti bisa mendapatkan umpan balik dari rekan sejawat. Nah, berapa jumlahnya? Bisa boleh satu, dua, atau tiga. Nah, lebih banyak mungkin lebih baik ya Bapak Ibu ya, tapi jangan terlalu banyak juga. Nah, kemudian dikumpulkan menjadi satu file ya dengan format PDF dengan maksimal 10 MB. Nah, walaupun di sini dijelaskan ya tidak ada benar atau salah ya. Yang penting Bapak Ibu sudah membuat sesuai dengan ketentuan yang ini Bapak Ibu agar nanti lolos validasi. Karena jika Bapak Ibu sudah membuat sesuai ketentuan ini, saya yakin bakal lolos validasi Bapak Ibu. Karena kita sudah membuat sesuai dengan peraturan yang ataupun ketentuan yang sudah diminta. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan sedikit ya tentang sistematika dalam menyusun laporan aksi nyata. Nah, di sini yang pertama itu masalah yang dihadapi ya atau latar belakang. Misal masalah kita selama pembelajaran atau mengajar. Misal contoh dalam pelajaran matematika. Jadi ada anak yang belum mengenal angka seperti itu Bapak Ibu, belum bisa berhitung. Jadi ini adalah masalah awal ya ataupun latar belakangnya. Nah, jadi nanti untuk kelanjutannya itu nomor dua, konsep yang akan digunakan untuk mengatasi masalah yang ada. Nah, itu jadi nanti Bapak Ibu silahkan menggunakan konsep yang sudah ada empat tadi ya. Jadi boleh menggunakan understanding by design, boleh menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, dan juga yang lainnya yang ada dua tadi ya. Kemudian, jadi konsep yang digunakan nanti Bapak Ibu silahkan pilih ya, sesuai dengan pembelajarannya, yaitu pembelajaran tentang berdasarkan latar belakang masalah ini. Misal nanti yang tidak bisa menghitung atau mengenal angka. Jadi konsepnya yang akan digunakan itu seperti apa. Nah, kemudian nomor tiga, penjelasan singkat tentang konsep. Nah, jadi nanti kita jelaskan sedikit tentang konsep, bagaimana cara menjalankan konsep tersebut, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian pada nomor 4 itu ada rancangan pembelajaran yang akan dilakukan ya. Jadi rancangan pembelajaran ini juga lebih bagus ya disertakan ya. Jadi lebih bagus disertakan. Jadi nanti bakal dilihat untuk pada dokumentasinya. Dan juga ini sebagai pelengkap ya agar nanti kalau dibilang untuk pendukung lolos validasinya. Jadi kalau lebih lengkap juga lebih bagus Bapak Ibu. Nah, kemudian dokumentasi ya. Jadi dokumentasi ini sangat penting untuk zaman sekarang Bapak Ibu. Jadi selain kita dapat untuk membuat aksi nyata pada pelatihan mandiri dan juga untuk dokumentasi tertinggal kita sebagai seorang guru. Nah, ini juga perlu untuk disertakan pada jurnal pembelajaran. Nah, karena kenapa Bapak Ibu? Karena dengan dokumentasi ini dapat dilihat secara langsung oleh nanti validatornya oleh Kemendikbud ini benar-benar kita lakukan ya. Jadi tidak ada nanti kecenderungan untuk pemikiran untuk manipulasi manipulasi. Nah, lebih bagus disertakan berapa foto yang harus disertakan. Boleh beberapa foto ya Bapak Ibu ya. Jadi pada pembelajaran itu nanti Bapak Ibu foto saja beberapa dengan pandangan yang bagus ya Bapak Ibu ya dengan sudut-sudut yang bagus. Agar nanti disertakan pada zona pembelajaran. Dan jangan lupa nanti pada saat umpan balik juga dari rekan sejawat Bapak Ibu juga sertakan ya. Jadi umpan balik itu juga nanti didokumentasikan dan juga pada saat sosialisasi kepada rekan sejawat itu juga didokumentasikan. Agar nanti lebih lengkap dan lebih yakin validatornya ya. Jadi tidak perlu untuk perbaikan jurnalnya lagi. Nah, ini yang terakhir ya, ini refleksi yang sudah juga diminta pada ketentuan tadi, ini wajib ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan refleksikan pada saat selesai pembelajaran itu bagaimana tantangan Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu hadapi pada saat menjalankan aksi nyata ini. Jadi Bapak Ibu silahkan tuangkan di refleksi semuanya. Nah, kemudian nanti apa tindak lanjut Bapak Ibu ke depannya setelah melakukan aksi nyata ini. Ini silahkan nanti dituangkan di refleksi. Nah, kemudian
Bapak Ibu bisa menggunakan contoh jurnal orang lain ya untuk mengisi jurnal pembelajaran sebagai referensi. Nah, di sini bukan untuk diduplikasi Bapak Ibu ya. Jadi sebagai referensi saja. Jadi kita melihat contoh orang lain sebagai referensi, kemudian kita modifikasi, kita membuatkan sesuai dengan kondisi kita masing-masing Bapak Ibu ya. Nah, silahkan disesuaikan dengan fase kelas, mata pelajaran, pemahaman Anda, kondisi yang dihadapi, hasil dan respon Anda bebas berkreasi. Nah, asal tidak duplikasi ya Bapak Ibu ya, asal tidak duplikasi ya. Nah, ini paling penting. Kalau duplikasi nanti akan ketahuan ya dengan sistem. Nah, pastinya Bapak Ibu tidak menduplikasi karya orang lain. Kemudian usahakan jangan sama persis sebab bisa terindikasi plagiasi ataupun duplikasi. Nah, ini Bapak Ibu silahkan, Bapak Ibu boleh melihat contoh orang lain yang punya di YouTube, punya di grup WhatsApp, ataupun grup Telegram yang sudah di-share-share, tapi pastikan Bapak Ibu tidak menduplikasi ataupun plagiasi secara penuh. Ya, jadi Bapak Ibu silahkan untuk eh, berkreasi sendiri dengan referensi punya orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk klik ya. Di sini kita lihat lagi sebelum untuk dikumpulkan. Di sini juga disuruh cek lagi ya jurnal pembelajaran yang sudah dilakukan, kemudian dokumen jurnal pembelajaran sudah dalam bentuk PDF, kemudian laporan umpan balik sudah di dalam jurnal pembelajaran. Nah, ini disuruh pastikan kembali ya sebelum kita mengumpulkan. Nah, setelah mengumpulkan, maka akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu, yaitu menunggu hasil validasi. Nah, ini saat menunggu hasil validasi ini kita bersabar terlebih dahulu ya. Mungkin banyak antrian yang sedang divalidasi. Nah, ini beragam ya Bapak Ibu ya. Jadi saya temukan di grup dengan rekan-rekan saya ada yang 2 hari sudah divalidasi, ada yang 1 minggu, ada yang sudah 1 minggu lebih tapi belum divalidasi. Mungkin ini sistem ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti menunggu antrian ataupun eh, menurut universitas masing-masing ya Bapak Ibu ya. Jadi saya belum tahu juga bagaimana sistem untuk validasi ini. Ya, pastinya kita harus sabar menunggu sambil kita belajar untuk bisa mendaftar ke UKP PPG yang akan dibuka tanggal 9. Nah, kemudian jika sudah divalidasi dan juga diterima pastinya pasti kita mengucapkan syukur yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran yang sudah kita lakukan selama ini tidak sia-sia, yaitu dengan keterangan selesai. Ya, nah, di sini Bapak Ibu dengan keterangan selesai berarti kita sudah selesai untuk pembelajaran modul di PPG. Nah, di sini sudah selesai keterangannya sudah hijau. Pasti hati Bapak Ibu sangat bahagia sekali ya Bapak Ibu ya karena bisa selesai. Nah, setelah ini harus apa selanjutnya? Nah, setelah kita divalidasi dan juga diterima, itu langkah selanjutnya adalah kita lihat lagi pada lini masa yaitu piloting PPG bagi guru tertentu yaitu pembelajarannya pada tanggal 24 Juli sampai dengan 4 September ya pembelajaran mandiri di PMM ini yang saat ini kita lakukan Bapak Ibu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah pada tanggal 9 ya, 9 Agustus pada bulan ini kemudian sampai 7 September yaitu pendaftaran UKP PPG. Nah, jika sudah hijau semuanya ketiga dari modul ajar ini, kita bisa langsung untuk nanti pada tanggal 9 untuk dapat mendaftar ke UKP PPG. Nah, bagaimana teknisnya Bapak Ibu untuk UKP PPG? Nanti silahkan tunggu video saya yang selanjutnya ya. Nanti saya akan membahas tentang teknis dan juga cara ujian untuk UKP PPG yaitu ada ujian tertulis dan juga ujian video pembelajaran. Nanti ada dua. Nanti saya akan jelaskan pada video saya yang selanjutnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu informasi yang bisa saya berikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, silahkan di-share bagi teman-teman yang lain agar nanti bisa semangat ya untuk membuat jurnal pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa untuk klik tombol like pada video ini, jangan lupa untuk klik tombol share, kemudian jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar mendukung channel YouTube Pak Guru Wali terus berkembang. Serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali.
Sampai jumpa di video selanjutnya.